Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salam sehat anak-anak dan salam semangat. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Tetap stay at home ya anak-anak, prokes, memakai masker selalu, kemudian anak-anak cuci tangan, dan anak-anak harus jaga jarak. Anak-anak, pada hari ini kita akan melaksanakan MPLS. Anak-anak perlu mempersiapkan diri. Yang disiapkan anak-anak adalah buku atau folio dan alat tulis. Bu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bu Guru adalah Anita Herdiawati. Bu Guru akan mengajarkan mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi MPLS. Materi yang akan Ibu bawakan judulnya adalah Pengenalan Kurikulum 2013. Mari kita simak bersama-sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak, salam sehat dan salam semangat. Bagaimana kondisi anak-anak di rumah? Semoga sehat walafiat. Perkenalkan, nama Bu Guru Anita Herdiawati. Besok akan mengajar anak-anak mata pelajaran IPA. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS. Judulnya adalah Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013. Anak-anak, jangan lupa apa yang harus anak-anak lakukan? Ada 5 hal. 1. Anak-anak memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. 2. Anak-anak silahkan menyiapkan buku atau folio dan alat tulis. 3. Anak-anak merangkum materi yang akan Ibu sampaikan. Yang keempat, tugas berupa rangkuman. Itu nanti silahkan untuk dikumpulkan. Kemudian yang kelima, pengumpulan nanti menunggu pengumuman dari sekolahan. Jadi tidak usah tergesa-gesa, kalau sudah dirangkum disimpan terlebih dahulu. Sudah siap anak-anak? Sekarang kita mulai materinya untuk MPLS yang akan Bu Anita sampaikan, yaitu Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013. Alasan pengembangan kurikulum 2013 itu apa anak-anak? Ada 3. Yang pertama yaitu persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat itu terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Aspek kognitif itu pengetahuan. Kemudian beban siswa terlalu berat. Anak-anak mungkin merasakan nggih. Yang ketiga, C, kurang bermuatan karakter. Kemudian alasan yang kedua, perkembangan pengetahuan dan pedagogik. Neurologi, kemudian psikologi, dan yang ketiga observation based dan learning collaborative learning. Kemudian yang ketiga anak-anak, fenomena negatif yang menomena. Apa itu anak-anak? Sekarang kita lihat ada banyak sekali perkelahian remaja, narkoba, dan korupsi. Kemudian yang kedua, kecurangan dalam ujian. Ini sering anak-anak lakukan, dan gejolak masyarakat. Lanjut anak-anak, apa sih perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum revisi? Yang kita anut sekarang itu adalah kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Ada beberapa hal perbedaannya, yaitu menekankan pada metode pembelajaran aktif oleh siswa. Kemudian pada tidak adanya pembatasan bagi proses berpikir siswa. Kemudian menyederhanakan aspek penilaian terhadap para tenaga pendidik. Yang berikutnya yaitu menyinergikan hubungan antara kompetensi inti dan dasar yang harus dimiliki para peserta didik. Yang berikutnya anak-anak menekankan pada penting dan kemampuan mengingat yang dilanjutkan dengan memahami dan menerapkan, kemudian menganalisis dan akhirnya mencipta.
Yang berikutnya anak-anak, kita akan memahami tentang filosofi kurikulum 2013. Kurikulum itu sebagai materi, yang pertama yaitu planning oriented, mewakili pandangan teoritis, dipergunakan di Indonesia periode sebelum tahun 2000. Kurikulum sebagai wahana penyampaian pengetahuan. Kemudian perencanaan pembelajaran sangat dominan dan ketat berdasarkan urutan logis dari materi pembelajaran. Yang kelima, guru melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahui kepada siswa sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Penilaian berdasarkan atas penyerapan materi pengetahuan oleh siswa terhadap rencana materi pengetahuan yang tertuang dalam silabus. Kemudian kurikulum sebagai produk itu ada result oriented, mewakili pandangan produktif, dipergunakan di Indonesia sama ini periode dekade 2000-an, dipicu oleh kebutuhan pasar atas kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan program pendidikan, berkembang dari Inggris ini sejak tahun 1980-an. Kebebasan dalam penyampaian pembelajaran, yang penting hasil akhirnya harus sesuai standar, yaitu memiliki kompetensi bagaimana dirumuskan. Sangat tergantung pada penilaian terstandar, harus ketat anak-anak, sejalan dengan konsep produk di mana pengecekan adalah pada hasil akhir yang harus sesuai standar. Kemudian diadopsi di Indonesia dalam bentuk KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dan KTSP, dengan modifikasi bahwa produk akhir diterjemahkan dari materi yang harus dikuasai sehingga standar kelulusan diturunkan dari standar isi. Kemudian kurikulum sebagai proses itu bagaimana anak-anak, yaitu action oriented, mewakili pandangan praktis, tidak pernah digunakan di Indonesia, dipicu oleh kebutuhan individual siswa yang tidak dapat diseragamkan, berkembang dari Finlandia ini sejak tahun 1990-an. Penekanan pada berpikir kritis yang diwujudkan dalam tindakan nyata dengan membangun kolaborasi antar pelaku pendidikan, yaitu guru, siswa, dan pengelola. Mengevaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan capaiannya secara ketat. Penilaian berdasarkan kemajuan siswa dalam pembelajaran relatif terhadap dirinya pada periode sebelumnya. Hasil akhir dapat berbeda bagi tiap siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kurikulum sebagai praksis kontekstual. Pengertian baru dalam kurikulum ini anak-anak, perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama, menyepakati antara pelaku pendidikan anak-anak, kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Pendekatan sistem itu dimulai dari materi, melalui suatu proses akan dihasilkan produk. Konsep ada teoritis, praktis, produktif. Penguasaan materi pembelajaran diperoleh melalui siklus aksi dan refleksi berkelanjutan. Pentingnya peran guru dalam menghasilkan komitmen dari siswa untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Perlunya tambahan pendekatan transdisipliner melalui tema pembelajaran yang kontekstual dengan sekitarnya untuk memastikan praksisnya relevan. Itu ya anak. Sekarang kita ganti materi yang berikutnya, yaitu mengenai materi kurikulum 2013. Tahap pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 13 itu bagaimana toh nantinya anak-anak? Meliputi kegiatan yang pertama, A, itu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, ini apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu gurumu? Yang pertama, nanti Bapak Ibu guru akan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Tidak usah khawatir anak-anak, tidak usah takut, tidak usah tegang, ikuti saja dengan senang hati, biar imun kamu meningkat, nggih. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anak nanti mendengarkan, mungkin akan menulis apa yang penting-penting. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Nanti ada yang menggunakan laptop, LCD, ada yang menggunakan rekaman, ada yang menggunakan voice note, dan seterusnya. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Lanjut nggih. Kemudian yang kedua, B anak-anak, itu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini apa yang akan kita lalui nanti? Kita akan melaksanakan untuk kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik anak-anak yang disesuaikan dengan karakter mata pelajaran dan juga peserta didik. Guru ini mengapa anak-anak? Guru apa yang dilakukan? Yaitu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses. Anak-anak nanti mengamati, anak-anak nanti menanya, mengumpulkan informasi, mencoba melakukan praktikum, menalar, menuliskan, mengasosiasi, dan anak-anak mengkomunikasikan baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar KI 1 dan KI 2. Antara lain, mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran anak-anak. Kemudian yang ketiga, sudah sampai yang ketiga anak-anak, yaitu sampai kegiatan penutup. Penutup terdiri atas dua hal yang dilakukan. Yang pertama, kegiatan guru beserta peserta didik akan satu atau A, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. B, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan C, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 2. Kegiatan guru yaitu yang A, melakukan penilaian, B, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik itu tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Di masa daring ini anak-anak nanti akan diberikan tugas. Lah tugas itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka anak-anak resikonya nilainya kosong. Kalau nilainya kosong anak-anak, Bapak Ibu guru nanti untuk memasukkan nilai di dalam rapot, apa yang akan dimasukkan? Sehingga konsekuensinya nanti nilainya kosong. Kalau nilainya kosong itu sudah catatan khusus, nyicil itu syarat tidak naik kelas, sehingga nanti tolong tugas-tugas itu dikerjakan sesuai dengan waktunya. Anak-anak harus mengumpulkan hari Sabtu, maka maksimal hari Jumat itu harus sudah selesai, sehingga hari Sabtu pagi itu sudah harus disetorkan atau dikirim ke Bapak Ibu guru mapel. Gitu nggih. Kemudian yang C, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sudah selesai anak-anak tahap pembelajaran di kurikulum 13. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu mengenai daya dukung proses pembelajaran. Apa daya dukung proses pembelajaran? Berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku. Anak-anak nanti akan dipinjami buku dari sekolahan. K13 itu namanya buku siswa. Itu dipinjami nanti melalui perpustakaan. Tidak usah bingung, nanti akan dikoordinir oleh Bapak Ibu wali kelas. Kalau sudah dikomando oleh perpustakaan, maka anak-anak nanti bisa meminjam buku siswa di perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain itu juga ada yang menggunakan lembar kegiatan siswa atau LKPD atau LKS dalam bentuk
modul PJJ. Nah, ini nanti akan disediakan di toko. Untuk SMP Negeri 1 Salam itu biasanya di toko yang paling dekat karena sekarang masa pandemi, yaitu di toko Buson Haji Gulon. Silahkan nanti anak-anak menghubungi toko itu, kemudian buku apa yang akan dibeli, guru menyediakan apa, silahkan anak-anak ikuti. Itu adalah buku. Buku harus ada karena itu sumber belajar. Bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana anak-anak yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan atau ruang kepala sekolah, ruang pendidik atau ruang guru, ruang tata usaha atau yang sering disingkat TU, ruang perpustakaan atau yang sering disingkat perpus, ruang laboratorium atau lab, kemudian ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain. Aspek penilaian anak-anak ini yang perlu diperhatikan. Anak-anak harus betul-betul memperhatikan karena anak-anak nanti harus mengikuti proses penilaian ini untuk bisa naik ke kelas berikutnya. Aspek penilaiannya ada dua, anak-anak perhatikan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Aspek pengetahuan itu merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Jadi nanti akan dilakukan yang pasti itu ulangan harian. Itu pasti setiap KD atau bab selesai itu akan diadakan penilaian harian. Jadi anak-anak harus ikuti. Penting itu ulangan harian, nanti akan diumumkan oleh guru bentuknya apa, caranya, tekniknya bagaimana, anak-anak harus mengikuti. Nah, anak-anak juga harus tahu di dalam struktur kurikulum ini kita lihat yang jenjang SMP langsung. Jenjang SMP itu memiliki bobot pengetahuan 40%. Walaupun 40% ini menyumbang anak-anak. Dan nanti yang lebih banyak menyumbang yaitu 60% aspek karakter. Jadi anak-anak itu disiplin, anak-anak patuh, mengumpulkan tugas tepat waktu, jujur dalam mengerjakan, tidak ngopi paste, tidak nyontek, itu penilaiannya sudah 60% sendiri anak-anak. Ya, jadi perhatikan pengetahuan 40%, karakternya lebih banyak yaitu 60%. Ini untuk menentukan kenaikan kelas. Nah, pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Jadi karakter jujur, tanggung jawab, disiplin yang tadi kita pelajari itu harus kita laksanakan. Terutama anak-anak dalam pengumpulan tugas. Nanti kalau ada pengumpulan tugas harus cepat, sebelum deadline harus sudah dikirim. Kemudian anak-anak disuruh ngisi link di Dapodik, jangan nunggu di japri guru dan seterusnya. Begitu anak-anak silahkan klik link ini, kemudian isikan data, langsung ngisi. Anak-anak list di bawah ini silahkan diisi, langsung diisi. Jangan menunggu dioprak-oprak oleh Bapak Ibu guru, karena itu masuk dalam penilaian aspek karakter. Itu masuk dalam penilaian. Sekali lagi kita lanjut anak-anak. Yang kedua yaitu kompetensi keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Nah, di sekolah itu sering guru memberikan tugas untuk mengambil nilai keterampilan. Mungkin guru olahraga, guru seni, kemudian guru prakarya, membuat masakan. Anak-anak harus mengerjakan, harus mengumpulkan laporannya, karena ini ada aspek keterampilan yang akan dinilai. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan mengerjakan dan melaksanakan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Lanjut anak-anak, sikap dan perilaku juga dinilai. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikapmu, perilakumu. Jadi peserta didik selama proses pembelajaran.
kalau kamu ngirim WA itu harus sopan dengan Bapak Ibu guru, apalagi kalau di dalam grup itu ada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang usianya sudah sepuh, yang masih muda, semua harus dihormati. Nah, ini tercermin dalam anak-anak membuat kata-kata dalam mengirim WA. Jadi harus menggunakan bahasa yang sopan, jangan sembarangan. Jangan anggap dengan temanmu, okay? Karena ini dinilai loh ini. Sikap dan perilaku sudah diberitahu dari awal, sehingga besok kalau ada anak-anak yang memberikan kata-kata WA tidak sopan, tidak senonoh, tidak sewajarnya di grup WA, itu akan diberi sanksi. Tuh, guru sudah menjelaskan, jadi jangan bilang saya tidak tahu Bu. Nah, di MPLS dulu Bu Anita sudah menjelaskan, sehingga anak-anak nanti akan lancar. Silakan kalau di grup temanmu mau menggunakan kata-kata hari-hari monggo, tapi kalau di grup resmi sekolah maka gunakanlah kata-kata yang sopan. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian. Oh, anak-anak dinilai kan? Teman sejawatmu juga memperhatikan, jadi nanti bu guru itu juga akan tanya, anak-anak yang sering sopan mengirimkan kata-kata yang tidak sopan siapa ya, nanti akan diketahui ini bu yang sering kelelean dan seterusnya. Itu masuk penilaian G dalam sebuah lembar nilai anak-anak, jadi ada buktinya dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Demikian anak-anak materi pengenalan kurikulum. Saya cukupkan sekian, tugasnya tolong dikerjakan, nanti akan saya kirimkan materi PDF. Saya akhiri dan Bu Guru minta maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terapkan prokes, stay at home.